Kehitaman dan Keputihan kali ini Jeng Narsis akan memanggil seorang bintang tamu yang luar biasa. Gadis belia, cantik rupanya, centil tingkahnya, manis senyumnya, enak dipandang mata kapan saja. Nah, karya-karyanya, berita-beritanya, fenomenalnya membuat dia disukai oleh seluruh halayak di Indonesia. Mulai dari bangsawan, negarawan, karyawan, dermawan, sampai hewan sekalipun. Tepuk tangan untuk Cita Citata. Aduh, cantiknya. Apa kabar? Ya ampun, kangen deh. Terakhir ketemu tahun 95 ya. Kita ketemu itu tahun 80-an ya, Oh, 82 ya. Iya, waktu itu kamu masih kecil banget. Masih main di apa? God gitu. Tapi itu masih lari-larian di got ya. Kita blocking ya. blocking ya. Oke. Ini cantik banget. Makasih. Dandanannya. Ini baru loh, 2015. rambut aku baru loh. Iya ya, aku suka banget penampilan Cita Citata di 2015 ini, benar-benar baru. Dan sengaja makanya Kehitaman dan Keputihan ngundang Cita Citata di sini. Amin. Hai. Oh, cantiknya. Duduk. Ya. Aduh, jangan gitu, jangan. Oh, gitu. gimana? Duduk yang benar. Duduk itu gimana sih caranya? Duduk yang cewek udah pakai rok gitu. Ya udah. Aku kasih contoh dong. Aku kan contohin nggak ya. tahu. Kalau ada orang bilang silakan duduk, Ya, coba langsung. aku bilang ya. Iya. Jeng Narsis silakan duduk. Oh, makasih. Gitu. Itu bukan duduk juga. Itu lompat. Gitu, duduk. Ya. Duduk nih. Duduk ya, udah duduk. Aduh, aku bener-bener shock, amazing. Aku kagum sama penampilan kamu tuh, lebih anggun, kemayu, lebih cantik lah ya. pasti. Awal muncul Cita Citata tuh udah geri banget dengan lagu Amin. Kaleng Merah. Masih inget ya? Iya. Soalnya kan lagu itu nggak terlalu booming ya. Tapi kan ya lumayan ini ya, lumayan menjadi apa? Salah satu bagian dari sepak terjang kamu. Walaupun memang yang booming akhirnya Sakitnya Tuh di Sini. Sakitnya tuh di sini, ya Aduh. benar. Ngomong-ngomong soal Sakitnya Tuh di Sini yang bisa membawa Cita Citata sampai bisa seperti sekarang. Selain lagunya yang bikin masyarakat terhipnotis, sebenarnya apa sih yang membuat Cita Citata bisa fenomenal terkenal seperti sekarang? Apa ya? Berawalnya sih aku nggak ngerti ya, itu fans aku sih ya. Jadi gara-gara lagunya Sakitnya Tuh di Sini tuh fans aku makin banyak, aku nggak ngerti dari mana. Dan itu bener-bener lagu yang bisa membuat kamu dikenal banyak orang. Jadi pas keluar Sakitnya Tuh di Sini terus pakai gerakan yang pegang di dada kan. Waktu itu sebenarnya mau pegang telinga. Kan pas sakitnya gitu atau di Kamu dadi. sakit pas dengar suara sendiri. Iya makanya. Jadi pas pegang sakitnya kok nggak bagus. Agak enak ya, coba. Sakit. Nggak enak kan? Apalagi di mata gini. Sakit. Nggak enak. Jadi akhirnya di dada. Jadi itu nunjukin jantung ya. Padahal aku nggak tahu jantung hati itu. Kamu kayaknya nggak punya. Kayak model kamu nih kayaknya nggak ada organ jantungnya kamu nih. Jantung, hati, otak nggak ada. Itu cuma amplah. Tapi ngomong-ngomong Sakitnya Tuh di Sini, apakah ini ada pengalaman pribadi dari seorang Cita Citata? Nggak ada sih, aku nggak pernah sakit hati. Sakit yang lain ya. Kalau aku bikin sakit hati pria-pria sih ya. Jadi banyak pria-pria dibuat sakit hati oleh Cita Citata ya. Bikin sakit hati tapi bikin enak loh rasanya. Oke. Kalau Jeng Narsis juga gitu. Aku ini kan Jeng Narsis bikin pria mendesis. Jadi yang dekat sama Jeng Narsis ular semua. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sepak terjangmu, kesuksesanmu, siapa yang sebenarnya paling mendukung Cita Citata ini? Keluarga sih enggak ya, biasa aja. Mama sama papa itu biasa aja. Yang paling mendukung aku tuh sebenarnya tetangga-tetangga aku. Jadi tetangga-tetangga aku tuh kalau aku mandi terus aku nyanyi tuh mereka tiba-tiba ada di belakang kamar mandi, depan kamar mandi, tepuk tangan habis aku nyanyi. Aku juga bingung pas aku buka pintu habis mandi mereka tepuk tangan. Padahal aku nggak ngundang sih mereka. Jadi itu mereka yang mendukung. Jadi aku kemana-mana itu dianterin tetangga. Nggak disangka-sangka ya, hanya dari tepuk tangan tetangga ini kamu sampai seperti sekarang. Kalau boleh pemirsa Kehitaman dan Keputihan tahu, cita-cita dari keluarga sendiri itu sebenarnya ingin melihat anaknya seorang Cita Citata ini menjadi apa? Penyanyi kah atau mungkin ada profesi lain? Kalau orang tua sih bebas, cuman kalau aku sendiri sih memang aku dari kecil tuh aku pengen jadi dokter. Dokter.
Jadi dari kecil aku pengen jadi dokter. Apa jangan-jangan karena cita-cita pengen jadi dokter sehingga lagu kamu berhubungan dengan penyakit? Nah, Sakitnya tuh di sini. Itu salah satunya. Jadi pas aku ngomong sama produser aku, kamu pengen jadi dokter gitu kan. Tapi ini inspiring banget loh. Bisa jadi dokter-dokter di Indonesia ini bisa mulai memberikan sebuah gimmick baru di saat menghadapi pasien. Jadi pasien itu nggak tegang. Kita kalau dokter tegang ya. Jadi pada saat diperiksa ditanya sakitnya di mana gitu. Enggak gitu. Oh, jadi mau penyakitnya agak-agak gimana gitu mau disampaikan, takutnya kaget, nggak usah kaget. Dokter akan menyampaikan dengan sakitnya tuh di sini di dalam gitu. Jadi enjoy juga jadi pasien kan. Iya benar. Tapi nggak cuma di dada ya, jadi bisa nyentuh organ lain ya. Kalau dokter-dokter semua bisa kayak gitu, job pemain organ semakin banyak loh. Gak hanya di kafe-kafe reguler, di rumah sakit mereka ngiringin dokter juga. Iya. Nah, jadi keluarga sebenarnya nggak dukung, bukan nggak dukung, punya biasa aja. Dan kamu sebenarnya punya cita-cita jadi dokter. Aku dari awal pengen jadi dokter. Kenapa nggak jadi dokter? Nggak sampai. Waktu itu kan sempat masa kecil aku tuh aku sudah belajar, udah apa segala macam, tapi ternyata nggak tahu rezekinya mungkin di nyanyi kali ya gitu. Pas begitu nyanyi kok ada orang yang suka gitu. Aku tuh pertama kali nyanyi banget sama dia pas gak tahu gitu yang gimana. Kalau gimana? Aku tuh apa ya, pas denger aku nyanyi gitu, orang-orang tiba-tiba suara kamu bagus loh gitu. Padahal aku sih biasa aja. Suara aku tuh biasa aja, cuman karena aku cantik aja. Kalau aku sih dulu emang juga nyanyi ya. Aku generasi ini semua profesi udah aku coba. Udah. Sampai pada saat aku nyanyi banyak orang yang emang kagum sama suaraku dan mereka cuma bilang, "Cing Narsis, suaranya bagus banget, kenapa nggak coba buka konveksi atau apa gitu." Konveksi itu apa ya? Aduh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi masalah cita-citamu nggak tercapai, saat ini cita-cita tuh bersyukur nggak dengan yang udah didapat? Biasa aja, bersyukur sih iya, cuman kalau buat aku sih, aku masih kepingin keluar negeri ya. Jadi kalau memang aku mau mendalami dunia nyanyi ini, tidak hanya di Indonesia gitu, aku pengen mempopulerkan. Aku mau go international. Ya nggak usah muluk-muluk lah ya, nggak usah bilang go internasional, nanti nggak kesampaian. Soalnya banyak yang ngomong gitu kan ya, bilangnya mau go internasional tapi nggak keburu gitu. Nggak ada wujud nyatanya. Iya, nggak ada wujud nyatanya. Kalau aku sih nggak, yang penting aku mempopulerkan lagu dangdut ini sampai keluar gitu. Jadi orang nggak cuma kenal sampai keluar ya. Jadi nggak cuma di sini, di luar negeri gitu. Sempat ada goyang dumang yang bikin heboh juga. Nah itu apa sih awal mulanya dari mana sih goyang dumang? Goyang dumang itu kebiasaan. Kebiasaan kamu di rumah? Jadi aku dulu kalau makan tuh pasti goyang dumang. Duduk mangap gitu ya, disuapin gitu ya. Jadi dumang itu udah begitu. Jadi pas mau makan udah langsung goyang dumang. Cita makan. Kan tuh ada ngaruhnya sama perut sama mulut. Gitu. Lidahnya harus dikeluarkan. Oke. Kita akan coba merasakan seperti apa goyang dumang milik Cita-Citata. Konon katanya goyangan ini mengandung gerakan-gerakan yang melancarkan sistem pencernaan Anda. Di kehitaman dan keputihan, Anda akan tahu seperti apa goyang dumang yang berkhasiat bagi tubuh kita. Kita coba ya. Goyang dumang. Ya, kita berdiri. Apa nih yang harus duluan aku gerakin untuk goyang dumang? Pertama goyang dumang itu kan perut ya. Perut. Perut itu harus goyang. Gitu ya. Tapi disesuaikan sama ekspresi muka. Ekspresi muka itu harus mangap, centil, sama lidahnya menjulur keluar. Tatapannya tajam. Tajam, tapi mangap. Lidahnya keluar. Gitu. Aku takut. Dengan begini aja banyak pria mendesis lihat Cing Narsis. Gimana kalau aku goyang dumang? Yuk, pemirsa yang ada di rumah juga boleh mengikuti gerakan goyang dumang ini. Semoga manfaat. Untuk yang di studio jangan ya, jangan sampai ngelempar tulang atau kacang atau apa ya. Karena Cing Narsis ini nggak suka ya. Kamu nggak suka tulang kan ya? Aku nggak suka tulang sih. Aku lebih suka daging diperas jeruk. Anjing pelacak kali ya. Yuk, kita coba goyang dumang. Bye, Cita-Citata. Oke, yuk. Satu. Sambil nyanyi sakit gitu ya. Oke. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Sakitnya tuh di sini. Hatiku sakitnya di sini. Ini katanya berhasil, kenapa nyiksa banget? Lidahnya
kosidanya. Di dalam hatiku sakitnya ku di sini, kau menduakan aku. Oh gitu. Bagus ya. Aku mulai suka. Oke, ya. terima kasih Cita-Cita sudah ada di Kehitaman dan Keputihan. Thank you banget udah Luar diundang biasa. kesini. Apa yang Anda alami di masa lalu, yang jelas semua itu akan membawa sesuatu di masa depan. Jangan lupa untuk selalu yakin dan memberikan sugesti-sugesti positif pada diri Anda, hati Anda. Karena sekali lagi, hati yang bagus mengandung kekuatan yang luar biasa. Ini dia Kehitaman dan Keputihan.